Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam perilaku organisasi dengan studi kasus pada PT Raja Wali Anugerah Jaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotaan 3 orang. Yang pertama ada Dika Septiani, yang kedua ada Kayla Febriani, dan yang terakhir ada Sabrina Rizkyani. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya komunikasi dalam organisasi. Kenapa ini penting? Karena hampir semua aktivitas kerja itu bergantung pada kelancaran komunikasi, seperti penyampaian instruksi, koordinasi tugas, dan pemecahan masalah. Ketika komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, biasanya akan terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan pekerjaan jadi tidak sesuai, keputusan terlambat, yang pada akhirnya kinerja karyawan itu jadi menurun. Selain itu, komunikasi juga penting untuk membantu pekerjaan jadi lebih terarah. Ketika pesannya disampaikan dengan jelas, setiap karyawan jadi tahu apa yang harus dilakukan. Lanjut, di sini ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Sebenarnya, komunikasi itu mempunyai banyak jenis, baik dari cara penyampaiannya, bentuknya, sampai arah aliran informasi. Tetapi, di sini kita mengambil 3 jenis komunikasi utama dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan. Arah komunikasinya bisa dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Dari atasan ke bawahan biasanya berisi instruksi kerja, penjelasan prosedur, sampai penilaian kerja. Sedangkan dari bawahan ke atasan biasanya berisi laporan pekerjaan, masukan, dan kendala yang mereka hadapi. Tetapi komunikasi ini sering mengalami masalah karena informasi harus melewati beberapa tingkatan, sehingga pesan bisa berubah atau tidak lengkap ketika sampai di tujuan. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini terjadi antara pegawai atau unit yang berada pada level yang sama. Jenis komunikasi ini digunakan untuk koordinasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah lintas bagian, tanpa terhambat perbedaan jabatan. Komunikasi horizontal ini sangat penting agar antar bagian bisa saling memahami kondisi masing-masing, sehingga pekerjaan bisa berjalan lebih cepat dan lebih terkoordinasi. Yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi antar bagian yang berbeda dan level jabatan yang berbeda, tetapi tidak memiliki hubungan antara atasan dan bawahan secara langsung. Jenis komunikasi ini biasanya digunakan untuk mempercepat alur informasi tanpa harus lewat jalur struktural yang panjang. Dengan komunikasi diagonal, proses kerja bisa lebih efisien karena tidak perlu melewati prosedur yang panjang. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan semanatik. Hambatan semanatik ini terjadi ketika kata atau simbol diartikan berbeda oleh pengirim atau penerima pesan. Perbedaan pemahaman ini membuat pesan tidak diterima sesuai dengan maksud yang sebenarnya, sehingga komunikasi jadi kurang efektif. Contohnya, atasan menggunakan istilah yang tidak dipahami semua karyawan, atau pesan yang disampaikan dengan bahasa yang terlalu umum, sehingga setiap orang memahami maksudnya dengan cara yang berbeda. Nah, contoh tersebut bisa membuat pekerjaan tidak sesuai dengan arahan, karena tidak ada kesamaan pemahaman. Selanjutnya ada hambatan teknis. Hambatan teknis ini berkaitan dengan fasilitas atau sarana komunikasi yang kurang memadai. Misalnya prosedur kerja yang tidak jelas, informasi yang kurang lengkap, kemampuan membaca atau memahami dokumen yang rendah, atau penggunaan media komunikasi yang tidak tepat. Selain itu, kendala teknis juga bisa terjadi karena perangkat komunikasi yang terbatas, jaringan yang buruk, atau sistem penyampaian pesan yang kurang efektif. Akibatnya, informasi yang seharusnya sampai cepat justru terlambat atau tidak lengkap. Yang terakhir ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini muncul dari kondisi emosional atau mental seseorang. Contohnya rasa takut, canggung, minder, atau tidak percaya diri, atau hubungan pegawai yang kurang baik. Faktor tersebut yang membuat seseorang ragu untuk menyampaikan pendapat atau tidak berani bertanya ketika tidak paham. Akibatnya pesan tidak tersampaikan dengan jelas atau penerima pesan tidak fokus karena emosi sedang tidak stabil. Hambatan psikologis ini sering membuat komunikasi tidak lancar meskipun yang disampaikan sebenarnya mudah dipahami. Baik, selanjutnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. Komunikasi sangat menentukan bagaimana karyawan bekerja dalam sebuah organisasi. Jika komunikasinya jelas dan efektif, koordinasi akan lebih cepat, instruksi mudah dipahami, dan kesalahan kerja bisa berkurang. Komunikasi yang baik juga membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi karena ada keterbukaan dan umpan balik yang positif.
Sebaliknya, jika komunikasi tidak efektif, misalnya pesan tidak jelas atau terlambat sampai, maka bisa timbul kesalahan kerja, turunnya semangat karyawan, hingga menurunnya produktivitas. Karena itu, komunikasi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya profil perusahaan. PT Raja Wali Anugrah Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kimia dasar. Operasionalnya terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu kantor administrasi dan gudang produksi. Karena lokasinya terpisah, perusahaan sangat membutuhkan sistem komunikasi yang rapi agar alur informasi tetap lancar. Setiap bagian di perusahaan saling bergantung, dari administrasi, operasional, sampai pengawasan gudang. Maka dari situ, komunikasi menjadi peran penting dalam memastikan instruksi, laporan, dan koordinasi berjalan dengan baik. Kualitas komunikasi yang baik sangat berpengaruh pada kelancaran distribusi dan produktivitas perusahaan. Baik, slide selanjutnya yaitu pola komunikasi yang diterapkan PT Raja Wali Anugrah Jaya. Pola komunikasi yang paling banyak digunakan adalah komunikasi vertikal. Atasan memberikan instruksi ke supervisor, lalu supervisor meneruskan ke karyawan gudang. Namun, komunikasi dari bawah ke atas tidak seefektif seharusnya, karena karyawan tidak bisa menyampaikan langsung ke manajemen. Akibatnya, informasi sering terlambat atau berubah di tengah jalan. Komunikasi antar bagian atau horizontal juga masih kurang optimal karena lokasi kantor dan gudang terpisah, serta tidak adanya fasilitas komunikasi digital yang memadai. Akhirnya, koordinasi antar bagian seperti administrasi dan gudang sering tidak sinkron. Hal ini berdampak pada lambatnya proses kerja dan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu ada hambatan komunikasi. PT Raja Wali Anugrah Jaya, yaitu ada 3, hambatan semantik, hambatan teknis, dan hambatan psikologis. Dimulai dari hambatan semantik, yaitu terjadi dikarenakan perbedaan pemahaman terhadap instruksi supervisor yang sering memakai istilah teknis atau pesan yang tidak lengkap, sehingga karyawan menafsirkan instruksi yang berbeda. Serta penyampaian pesan yang berlapis juga dapat meningkatkan resiko salah tafsir. Selanjutnya ada hambatan teknis. Hambatan ini muncul dikarenakan jarak antara kantor dan gudang serta minimnya fasilitas komunikasi. Koordinasi menjadi lambat karena banyak informasi yang hanya disampaikan secara tatap muka, sehingga responnya tidak cepat dan aliran informasi kurang efisien. Selanjutnya ada hambatan psikologis, yaitu karyawan sering merasa takut atau tidak nyaman menyampaikan pendapat. Hubungan interpersonal yang kurang baik membuat komunikasi 2 arah tidak optimal, sehingga informasi penting tidak tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Baik, slide selanjutnya yaitu ada dampak komunikasi. Dampak komunikasi di PT Raja Wali Anugrah Jaya yaitu berdampak langsung pada menurunnya efektivitas kerja karyawan, instruksi yang tidak jelas dan lambatnya aliran informasi menyebabkan kesalahan kerja, keterlambatan operasional, serta koordinasi antar bagian yang kurang optimal. Selain itu, minimnya komunikasi 2 arah menurunkan motivasi dan partisipasi karyawan sehingga produktivitas keseluruhan perusahaan ikut menurun. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, perlu membangun sistem komunikasi yang lebih terbuka, cepat, dan teratur. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.